Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya berjumpa kembali di dalam acara kajian kita, kajian rutin Riyadhus Shalihin yang diadakan oleh PKS TV Bandung. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan tentang bab yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yaitu babun fin nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang membahas tentang larangan berbuat bid'ah dan perkara yang diada-adakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan bid'ah itu? Ketika kita berbicara tentang bid'ah, maka bid'ah itu secara bahasa adalah ma ahdatsa. Mengada-ngada hal baru, itu secara bahasa itu namanya bid'ah. Sehingga lughatan secara bahasa adalah ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiq. Jadi yang namanya bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diciptakan tanpa adanya contoh yang mendahulunya. Maka di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan fulanun bid'ah, fulan melakukan bid'ah fi hadzal amri, dalam urusan ini, ai awwalu lam yasbiqhu ahadun. Maksudnya adalah orang yang pertama yang mengerjakan yang belum ada seorang pun mendahulunya. Ini kalau kita berbicara tentang bid'ah itu. Di antara Asmaul Husna disebutkan dengan Al-Badi', yaitu adalah Maha Pencipta. Maka di dalam Al-Quran disebutkan Badi'us samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada bab ini, babu an-nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang membahas tentang bid'ah, larangan tentang bid'ah, dan membahas tentang perkara-perkara yang diada-adakan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa tadi sudah dijelaskan. Apakah bid'ah secara istilah? Bid'ah secara istilah adalah setiap orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa syariat yang dia tetapkan, baik itu dalam akidah, ucapan, dan perbuatan. Sehingga barang siapa yang menyembah Allah tanpa syariat yang telah diciptakannya, baik dari sisi akidah, ucapan, maupun perkataan, maka disebut sebagai mubtadi', yaitu pelaku bid'ah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab bid'ah itu sendiri. Mungkin nanti kita bahas ketika membahas tentang hadis Nabi SAW yang berbicara tentang itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah perlu diketahui bahwa pelaku bid'ah akan terjerembab ke dalam beberapa hal yang sangat besar. Ketika orang terjerumus kepada bid'ah, maka sesungguhnya dia telah melakukan hal-hal yang sangat besar yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang bab ini. Di antara hal yang sangat besar ketika seseorang terjerembab kepada bid'ah adalah, pertama, apa yang dibuat itu adalah sebuah kebatilan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yunus, surat ke-10 di ayat ke-32. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan bid'ah sesungguhnya dia berada di dalam kebatilan. Bahkan Rasul pun menyampaikan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi adalah orang yang melakukan bid'ah sesungguhnya itu sebuah kebatilan menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap apa yang dibawa oleh Rasul itu pasti kebenarannya. Sehingga kata Allah, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Kita semuanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan bid'ah itu adalah sesungguhnya praktek bid'ah itu seseorang telah keluar dari mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nawawi menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31. Surat ketiga ayat 31. Kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari ayat ini satu pelajaran penting buat kita semuanya adalah bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar dari mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahaya dari pelaku bid'ah itu adalah sesungguhnya bid'ah yang dilakukan itu berarti dia menafikan, meniadakan hakikat kesaksian bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap hari membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika kita menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah, berarti secara tidak langsung kita semuanya harus melakukan satu perbuatan yang sesuai dengan contoh Rasul. Dan ketika kita membuat satu perkara bid'ah, berarti secara tidak langsung kita meniadakan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang melakukan bid'ah, secara esensi bid'ah itu adalah mencemarkan Islam. Karena orang yang melakukan bid'ah berarti dia menganggap bahwa Islam itu belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini kalau kita berbicara tentang bid'ah, itu bahaya bid'ah kaitan dengan ini. Maka kalau kita lihat pelaku bid'ah secara tidak langsung mengatakan bahwa Islam belum sempurna. Yang kelima adalah bid'ah juga mengandung celaan kepada Rasulullah SAW, karena bid'ah yang dianggap sebagai ibadah ada kalanya Rasul belum mengetahuinya. Dalam keadaan ini berarti beliau bodoh kalau kita berbicara tentang ini secara tidak langsung seperti itu. Kemudian yang keenam adalah sesungguhnya bid'ah itu mengandung perpecahan antar umat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bid'ah. Kemudian yang ketujuh adalah sesungguhnya jika bid'ah sudah tersebar di masyarakat, maka sunnah akan hilang. Karena manusia akan terus beraktivitas, dan aktivitasnya itu bisa saja baik juga buruk, karena sebagian ulama salaf mengatakan tidaklah satu kaum melakukan kebid'ahan niscaya mereka telah melenyapkan sebagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang betapa bahayanya kaitan dengan bid'ah itu sendiri. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang kami luputkan dalam kitab ini, artinya telah sempurna. Ketika ada perbedaan, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, yaitu bab yang disebutkan oleh beliau adalah babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang membahas tentang larangan berbuat bid'ah dan perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan 3 hadis. Beliau menyebutkan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha
dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Nah, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kata beliau, an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan ummul mu'minin atau ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang beriman. Kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya merupakan ibu-ibu bagi mereka. Oleh karena itu para istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Nabi SAW wafat, sebab kedudukan mereka di hadapan umat Islam sama seperti kedudukan ibu terhadap anak-anaknya. Namun walaupun kedudukannya seperti ibu, tapi laki-laki dilarang berkhulwat dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan bab ini. Wa azwajuhu ummahatuhu. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, istri-istrinya merupakan ibu-ibu bagi mereka. Maksudnya adalah fil hurmati wal ihtiram. Konteksnya kaitan dengan kehormatan dan penghormatan. Wal ikram wat taukir, kaitan dengan kepemuliaan, kaitan dengan wibawa, wal i'dham dan pengagungan. Walakin la tajuzul khalwatu bihinna, tetapi tidak boleh berkhulwat, berdua-duaan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika para istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, maka kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentu ayah bagi kaum mukminin. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya saya ini bagaikan ayah, ya, kedudukan saya itu bagaikan ayah buat kalian yang mengajarkan kalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin Ummi Abdillah, ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diberi nama Ummu Abdillah, mendapatkan kunyah Ummu Abdillah karena beberapa kemungkinan. Yang pertama karena kedudukan beliau sebagai Ummul Mukminin, sehingga dengan demikian ia juga ibu bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Ummu Abdillah. Yang kedua, bisa jadi beliau pernah punya anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi keguguran dan tidak hidup. Yang ketiga adalah digelari dengan Ummu Abdillah karena nama yang paling baik adalah Abdullah, Abdurrahman, sehingga Ummi Abdillah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang Ummi Abdillah ini, sesungguhnya sebagian ulama menyebutkan Sayyidah Aisyah pernah memiliki anak yang lahirnya keguguran dan tidak hidup. Ulama lain menyebutkan dia tidak pernah punya anak, tidak pernah keguguran, tidak pula hidup, tetapi digelari dia dengan gelar tersebut karena nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman, sehingga Ummi Abdillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah merupakan anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dia ikut hijrah bersama kedua orang tuanya. Dinikahi oleh Nabi SAW setelah istri pertama Rasul, Khadijah binti Khuwailid, wafat. Beberapa bulan sebelum Rasul hijrah, beberapa bulan sebelum Rasul hijrah. Ada juga mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Dia adalah Sayyidah Aisyah, merupakan satu-satunya istri Nabi SAW yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Kaitan dengan keutamaan dari Sayyidah Aisyah ini disebutkan, ayyun nasi ahabbu ilaik. Rasul pernah ditanya, siapakah manusia yang paling kau cintai? Aisyah, Sayyidah Aisyah. Fakultu minar rijal, kata Amr bin As yang bertanya, kalau laki-laki siapa? Abuha, yaitu ayah daripada Sayyidah Aisyah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat summaman, kemudian siapa? Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya. Nah, ini adalah di antara keistimewaannya. Kemudian kata Rasul juga dalam sebuah hadis, hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Kaitan dengan ini malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah ini adalah istrimu di dunia dan istrimu juga di akhirat. Ini tidak mengingkari kemuliaan istri-istri yang lain, tapi ini berbicara tentang kemuliaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang menciptakan hal baru. Silakan, man ahdatsa. Tadi sudah disampaikan bahwa ahdatsa mengada-ngada hal baru, yaitu bid'ah. Sehingga tadi disampaikan bid'ah itu adalah ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang diciptakan tanpa adanya contoh yang mendahulunya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab bid'ah ini. Maka kemudian man ahdatsa fi amrina hadza, ini kaidah. Dalam urusan kami, maksudnya adalah dalam urusan Islam, yakni dalam urusan Islam. Ini membahas hal yang penting, bahwa bid'ah yang tercela adalah dalam urusan agama, bukan urusan dunia.
Sebab dalam urusan dunia hukum dasarnya adalah boleh, bukan bid'ah. Walaupun sebuah kreasi, inovasi yang baru dalam urusan dunia tidak jadi masalah. Maka inilah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani. Wa fihi dalilun ala anna al-asla fil asya'il makhluqatil ibahah. Di dalamnya ada dalil bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan adalah mubah. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan ini ketika mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikan 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga al-annal asra fil asya'il makhluqatil ibaha hatta yaqumu dalilun yadullu ala naqli an hadzal asal. Asal segala sesuatu adalah boleh. Ini kan berarti mubah sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan akan hal itu. Ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani ketika mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini kata-kata jami'a yang disampaikan di sini adalah tentang itu. Adapun di dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang namanya halal sesuatu yang Allah sebutkan, yang Allah halalkan dalam kitabnya. Haram sesuatu yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu wa huwa mimma dan segala sesuatu ya yang dimaafkan ya termasuk apa? Artinya sesuatu yang dihalalkan dalam kitab itu halal, sesuatu yang diharamkan itu haram. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan apa yang saja yang didiamkan, wa ma sakata anhu wa ma sakata anhu, dan segala sesuatu yang diam. Artinya diam itu adalah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk hal yang dimaafkan. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga ada kadah lain disebutkan, kata Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, anna kulla syai'in sakata anhu syari' fa huwa afun. Sesungguhnya segala sesuatu yang didiamkan oleh syariat atau pembuat syariat, maka hal itu adalah dimaafkan. Maka tidak boleh seseorang menghalalkan hal tersebut dan tidak boleh juga mengharamkan kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah kaitan dengan urusan dunia. Adapun kalau kita berbicara tentang urusan agama, ketika berbicara tentang urusan agama, maka tidak ada inovasi, tidak ada kreasi yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta ijma' dan qiyas. Inilah kalau kita berbicara tentang bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan bid'ah dalam syariat itu apa? Hal yang baru dalam agama setelah kesempurnaannya, atau apa-apa yang baru diadakan setelah Nabi SAW yang berasal dari hawa nafsu dan perbuatan. Ini yang dimaksud dengan bid'ah tersebut secara syariat. Al-Imam Ibnu Mandur mengatakan, yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sesungguhnya yang dimaksud hanyalah sesuatu yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitan dengan pengertian bid'ah, dan masih banyak pengertian-pengertian para ulama lain kaitan dengan bid'ah ini. Kemudian kita lanjutkan kembali. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu. Apa-apa yang bukan darinya, yakni amaliyah yang bukan dari agama itu, yang lalu diklaim sebagai ajaran agama. Jadi man ahdasa fi amrina, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara ini, laisa ma laisa lahu, apa-apa yang bukan darinya, artinya bahwa amaliyah yang bukan dari agama kemudian diklaim bahwa itu bagian dari ajaran agama, maka inilah yang disebut dengan bid'ah itu sendiri. Ketahuilah bahwa apa-apa yang dulu bukan bagian dari agama, maka selamanya bukan bagian dari agama. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan bahwa itu bagian dari agama itu sendiri. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, "Man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam dan dia memandangnya itu hasanah, itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat kepada risalah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka tadi disampaikan di awal, di antara bahaya bid'ah itu adalah sama saja dengan mengklaim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khianat kepada risalah ini. Maka kata Rasul, "Fa huwa raddun," maka amalan itu akan ditolak. yakni perbuatan bid'ah tersebut tidak akan diterima, tidak akan diberi pahala. Justru ini merupakan dosa dan kesesatan karena dia telah mencemari dan merusak kemurnian agama itu sendiri. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab bid'ah ini. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa fi riwayatin li Muslim, ada riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintah di atasnya, maka fahuwa raddun, maka perkara tersebut adalah ditolak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini sahih. Nah, tetapi pembahasan tentang bid'ah ini pembahasan yang sangat sensitif. Salah memahami bisa jadi terjerumus kepada kesesatan dan lain sebagainya. Makanya kapan sebuah bid'ah itu lahir? Ya. Ada beberapa penyebab sebuah bid'ah itu lahir. Yang pertama adalah menganggap baik perbuatan atau amalan ibadah tertentu. Ini merupakan penyebab yang paling banyak. Para pelaku bid'ah beralasan ini kan perbuatan baik, kenapa dilarang? Karena tidak paham sesungguhnya bahwa dalam konteks Islam bukan masalah baik menurut kita, tapi baik menurut Al-Quran dan baik menurut hadis Rasulullah SAW. Contoh, gitu ya. Membaca Al-Quran perbuatan baik, iya. Tetapi tidak benar membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena ketika ruku dan sujud bukan membaca Al-Quran. Bahkan Rasul melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Sebab syariat Islam tadi melarangnya. Sholat adalah baik, tetapi tidak boleh dilakukan sholat di WC. Kenapa? Karena ini kan walaupun dianggap baik tentu tidak dibenarkan. Jadi menganggap baik sebuah amal ibadah. Yang kedua adalah berhujjah dengan hadis-hadis lemah. Kadang apalagi hadis-hadis palsu. Ini memang banyak kaitan dengan bab ini adalah berhujjah dengan hadis lemah, bahkan hadis-hadis palsu. Walaupun memang kalau kita lihat di dalam literatur ilmu hadis, ya, bahwa ulama belakangan seperti Imam Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Zin bin Abdi Salam, Imam Ibnu Daqiq Al-Id memberikan syarat yang ketat boleh kita beramal dengan hadis lemah, bukan hadis palsu. Pertama adalah kedhaifannya tidak terlalu parah. Nah, ini kan agak susah untuk membedakannya. Jadi kedhaifannya tidak terlalu parah. Yang kedua, isinya tidak bertentangan dengan watak umum ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa ini memastikan hal itu merupakan perintah atau perbuatan Rasulullah SAW. Ini juga nampaknya hanya teori saja. Artinya memastikan bahwa itu bukan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi tiga hal ini yang memang agak berat kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi yang kedua adalah karena mungkin beramal dengan hadis-hadis lemah, bahkan sampai hadis palsu. Yang ketiga, lahirnya sebuah bid'ah itu adalah karena salah paham terhadap teks agama. Ini juga banyak melahirkan bid'ah. Banyak dalil-dalil sahih yang berbicara tentang keutamaan waktu tertentu, keutamaan hari tertentu. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya banyak orang yang salah paham. Ya, contoh kaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala menampakkan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia mengampuni bagi seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang pendengki. Hadis ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani kaitan dengan bab ini. Nah, hadis ini menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tetapi tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dengan melakukan ibadah-ibadah khusus di malam itu. Contohnya melaksanakan baca surat tertentu sekian kali dengan keutamaan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau melaksanakan sholat tertentu dengan keutamaan tertentu dengan jumlah rakaat tertentu. Tentu ini tidak dibenarkan. Kalau kita membaca Quran, silahkan saja membaca Al-Quran, kan ini malam istimewa. Kalau kita sholat, silahkan saja. Tapi jangan meyakini hal ini sebagai satu kebaikan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang ini. Kenapa? Karena kaidah fikih mengatakan fal aslu fil ibadatil butlan. Asal daripada ibadah adalah batal. Ya. Sampai apa? Hatta yakumu dalilun alal amri. Sampai ada dalil yang memerintahkan itu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi yang ketiga adalah salah paham terhadap teks agama. Yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kenapa muncul bid'ah? Karena lebih mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang paling banyak. Karena lebih mengikuti hawa nafsu. Makanya kata Rasul, ada 3 hal yang membinasakan dan 3 hal yang menyelamatkan. Apa 3 hal yang membinasakan adalah yang pertama adalah syahwat yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan seorang yang kagum dengan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan buat kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata pelaku bid'ah ini sangat bahaya. Makanya sampai syariat Islam mengancam, ya. Ada kecaman bagi pelaku bid'ah itu sendiri. Salah satunya adalah di dalam hadis, ya, dari Irbad bin Sariyah. Dibahas di dalam bab sebelumnya tentang bagaimana, ya, di bab sebelumnya adalah tentang menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis Irbad bin Sariyah disebutkan di ujung hadisnya, fa innahu may ya'ish minkum fasyayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, maka apa? Akan melihat banyak perselisihan. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini kata Rasulullah SAW.
Kemudian apa? Al-Mahdi, Khulafaur Rasyidin, Al-Mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawadij. Ya, kata Rasulullah SAW, gigitlah dengan geraham kaitan dengan memegang sunnah ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah dan jauhilah dengan cara apa? Hati-hati dengan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini sudah kita bahas di dalam pembahasan bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ini kan hadis Nabi berbicara tentang kecaman, bahwa bid'ah dalam agama merupakan benda asing yang menyelinap ke dalam agama. Kehadirannya dalam sejarah Islam jelas telah menodai keaslian agama itu. Buah pikiran dan manusia menjadi bagian agama, sementara yang benar-benar dari agama justru dilupakan. Sehingga apa? Sehingga Islam memberikan kecaman kaitan dengan bab ini. Bahkan di dalam hadis lain, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat aynahu. Rasul itu kalau menyampaikan khutbah, maka ihmarrat aynahu, maka ketika itu beliau merah matanya. Kemudian wa'ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Washtadda ghadabahu, dan kelihatan sangat marah. Tapi beliau bukan marah. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seolah-olah beliau ini sedang memperingatkan pasukannya. Ini adalah semangatnya Rasul dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Rasul kalau berceramah seperti itu. Kemudian apa ketika itu? Yaqul, Rasul mengatakan, sabbahakum wa massakum. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kalian di pagi hari dan sore hari terhadap musuh yang mengancam kalian. Sabbahakum wa massakum. Hati-hati terhadap musuh yang akan mengancam kalian. Ini kata Rasulullah. Baik itu di pagi hari ataupun sore hari. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian biistu ana was-sa'atu kahataini wa yaqranu baina usbu'aihi as-sabbabatu wal wusta. Maka Rasul menyampaikan, ya, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Jaraknya sangat dekat. Yaitu antara apa? Antara jari tengah dengan jari telunjuk. Di sini disebutkan, kenapa ini disebut sababah? Disebut sababah karena biasanya kalau orang mencaci maki itu menggunakan telunjuk ini. Kadang disebut juga dengan sabbahah. Kenapa? Karena orang tasbih itu adalah menggunakan telunjuk. Nah, ini kata Rasulullah bahwa antara diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Artinya dekatnya hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah yaqul, ini kaitan dengan pembahasan kita. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, dan seburuk-buruknya urusan adalah perkara yang baru. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kata Rasulullah SAW. Ini menguatkan tentang betapa bid'ah ini sangat bahaya. Kemudian summa yaqul, kepada Rasul mengatakan, ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi. Kata Rasul, aku lebih utama bagi setiap mukmin dari dirinya. Man taraka malan fali ahli. Siapa yang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka buat ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dayaan, dan barang siapa yang meninggalkan hutang serta sesuatu yang hilang, fa ilayya wa alayya, maka aku wali dan penanggung jawabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini ada pelajaran penting, satu, betapa berbahayanya hutang. Sampai Rasul menyebutkan khusus tentang hutang. Makanya kenapa hadis ini ada? Karena dulu ada sahabat Nabi yang meninggal dunia. Kemudian kata Rasul, apakah dia punya hutang? Iya. Maka kata Rasul, silakan kalian menyolatkan temanmu itu. Kemudian ada seorang sahabat, ya Rasul, saya menanggung hutang orang tersebut. Maka akhirnya Rasul menyolatkan orang ini. Ini betapa pentingnya kita paham kaitan tentang hutang. Hutang itu bukan aib, karena Rasulullah SAW juga pernah berhutang. Tapi yang aib itu adalah ketika hutang justru dia tidak mau membayarnya. Makanya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada dosa dan hutang. Kata para sahabat, ya Rasul, kalau berlindung dari dosa saya wajar, tapi kenapa berlindung dari hutang? Kata Rasulullah SAW, saya berlindung dari hutang karena orang berhutang itu kalau berbicara suka berbohong, dan kalau dia berjanji suka berkhianat. Ini kata Rasulullah SAW ketika berbicara tentang bab ini. Jadi kaum muslimin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini, hadis yang sempat kita bahas dari Irbad bin Sariyah dan hadis dari Jabir bin Abdullah, ini menunjukkan tentang kecaman bagi pelaku bid'ah. Rasul juga menyampaikan dalam hadis lain, disebutkan sesungguhnya Allah menutup taubat dari pelaku setiap bid'ah. Kecaman terhadap bid'ah juga datang dari kaum salaf, bukan hanya dari Rasulullah SAW. Ternyata juga datang dari kaum salaf, dari orang-orang soleh. Iqtida'u fi sunnatin khairu min ijtihadi fi bid'ah. Ya.
Ada ungkapan sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Iya, yang sedikit tetapi sunnah itu lebih jelas, lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Maka disebutkan ya, sementara Mathur Al-Warraq rahimahullah mengatakan amal sedikit dalam sunnah adalah lebih baik daripada amal banyak dalam bid'ah. Dan barang siapa yang beramal dengan dalam sunnah, maka Allah akan menerima amalnya. Dan barang siapa yang beramal dalam bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka Imam Abdullah bin Mubarak juga pernah mengatakan, hendaklah engkau jadikan majlismu bersama orang-orang miskin dan hati-hatilah duduk bersama pelaku bid'ah. Ini kata siapa? Kata Abdullah bin Mubarak. Ini adalah kecaman kaitan dengan perkara bid'ah yang disebutkan oleh para ulama, dan tentu masih banyak kalau kita berbicara tentang kecaman-kecaman yang disampaikan oleh para ulama tentang bab ini. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya adalah, kapankah sebuah perbuatan itu dikatakan bid'ah? Ini kan biar clear. Kapan sebuah perbuatan itu dikatakan bid'ah? Maka yang pertama adalah amal tersebut tidak pernah terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Itu yang pertama. Jadi amalan tersebut belum pernah terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Yang kedua, amalan tersebut tidak memiliki dasar dalam Al-Quran atau sunnah Nabi dan ijma', baik itu secara tafsili, secara terperinci, atau ijmali secara global. Nah, ini adalah, jadi yang pertama adalah sesuatu tidak dilakukan di zaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua, tidak ada dalil sama sekali, baik itu dalil bersifat umum atau dalil bersifat khusus. Dan di situ tidak ada ijma', konsensus para ulama. Ya, baik itu dalam bentuk perintah, contoh, atau takrir. Kemudian yang ketiga adalah amalan tersebut diyakini oleh pelakunya sebagai bagian dari ajaran agama yang mesti dijalankan. Nah, jika ketiga hal ini betul-betul terjadi, maka tentu inilah yang disebut dengan bid'ah itu sendiri. Makanya kita jangan gampang memvonis seseorang itu dikatakan bid'ah. Ya, contoh ya, ketika membaca Shadaqallahul Adzim, memang ada perbedaan para ulama di sini. Bagaimana hukumnya kalau kita setelah membaca Al-Quran membaca Shadaqallahul Adzim? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, iya. Tapi apakah langsung kita vonis? Adakah dalil secara umum atau secara terperinci? Ternyata ada dalil secara umum yang berbicara tentang kul sadaqallah, sehingga sebagian ulama mengatakan boleh kita mengucapkan itu. Kemudian yang ketiga adalah pelakunya itu jangan sampai menganggap bahwa kalau tidak mengucapkan atau tidak melakukan ini, maka ini akan ini dan seterusnya dampaknya. Ini adalah kaitan dengan begini. Jadi tiga hal ini yang harus kita perhatikan kaitan ini. Jadi jika semua keadaan telah terpenuhi oleh sebuah amalan, maka tidak syak lagi bahwa amalan itu dikatakan bid'ah yang terlarang. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang amalan yang tidak ada pada zaman Rasul dan para sahabat. Namun secara global ada dalilnya. Jadi secara global ada dalilnya, baik itu dalam Al-Quran atau sunnah Nabi. Makanya tadi contoh ucapan Shadaqallahul Adzim. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, selain dari hal itu, kalau kita berbicara tentang bid'ah, maka sudut pandang untuk menilai sebuah bid'ah itu pertama lihat dari sisi tinjauan zaman, waktu. Puasa wajib pada bulan Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, puasa tanggal 10 bulan Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kan semuanya adalah aktivitas yang dilakukan dibolehkan, karena ini kaitan dengan waktu. Nah, kalau ada orang yang menentukan ibadah tertentu di waktu tertentu dengan keutamaan tertentu, maka ini bisa terjerumus kepada suatu hal yang bid'ah. Maka lihat aspek zaman, karena ada ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Nah, kecuali mungkin kalau ibadah yang sifatnya umum, contohnya berzikir secara umum kapanpun, maka boleh-boleh saja. Yang kedua, tinjauan dari makan, tempat. Meyakini bahwa fadilah sholat di Masjidil Haram jelas, sholat di Masjid Nabawi jelas, sholat di Masjid Al-Aqsa jelas. Tapi kalau ada orang meyakini ibadah tertentu di tempat itu dengan keistimewaan tertentu yang tadi disebutkan oleh Nabi, tentu tidak dibenarkan. Ini adalah contoh gitu ya, menganjurkan manusia mengunjungi tempat tertentu dengan beranggapan kalau mengunjungi itu sama dengan haji. Tentu kan tidak ada dalil. Maka ini kaitan dengan al-makan. Yang ketiga adalah kaitan dengan al-adad, jumlah atau bilangan. Melafadzkan istighfar 70-100 kali dalam sehari itu Rasul pernah melakukan. Tasbih, tahmid, dan tahlil dilakukan tasbih, tahmid, dan takbir dilakukan setiap selesai sholat 33 kali, itu kan dibenarkan. Ada ketentuannya. Tapi kalau ada orang ya menyebutkan amal tertentu dengan jumlah tertentu dan dia meyakini keyakinan tertentu, maka itu bisa terjerumus kepada hal yang bid'ah. Kemudian yang keempat adalah al-jins, jenisnya. Jika seorang bayi baru dilahirkan, bayi lahir lalu lalu dilakukan beberapa ritual
dicukur rambutnya, diberikan nama, dan lain sebagainya, ditahnik, dan lain sebagainya, itu disyariatkan. Tapi kalau membuat jenis ritual sendiri, misal jika ingin punya jodoh maka puasa ini, maka mandi jam sekian, nah tentu kan ini tidak dibenarkan. Yang kelima adalah tinjauan al-maksud, yaitu maksud dan tujuan itu sendiri. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bid'ah itu. Jika seorang puasa Sya'ban agar catatan amalnya diangkat ketika dia puasa, maka itu dibenarkan. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi SAW. Tapi kalau orang berpuasa tujuannya supaya cepat dapat jodoh, ini kan tidak dibenarkan di dalam aturan syariat itu sendiri. Sehingga kaum muslimin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bab bid'ah ini, maka ternyata cukup luas ketika pembahasan tentang bab bid'ah ini. Nah, para ulama kadang membagi bid'ah itu dengan beberapa pembagian. Ada para ulama yang membagi bid'ah itu adalah dilihat dari sisi status bid'ahnya. Ada bid'ah al-muttafaq alaiha. Ada bid'ah yang disepakati oleh para ulama bahwa itu termasuk bid'ah. Ini adalah jelas. Ini adalah tentu kita sepakat, tidak boleh ada yang mengingkari. Kenapa? Contoh, tawaf di kuburan, menambah jumlah rakaat sholat wajib, merubah arah kiblat dan sebagainya. Ini kan sudah ijma. Kalau sholat menghadap ke kiblat. Ini kan kalau sholat subuh 2 rakaat. Kalau ada perubahan-perubahan ini berarti apa? Ini bid'ah al-muttafaq alaih. Nah, cuman yang sering terjadi itu adalah yang kedua ini, yaitu al-bid'ah al-mukhtalafiyah. Bid'ah yang memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum ini. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan tidak. Jadi sini sangat banyak amal yang dianggap bid'ah oleh sekelompok ulama dengan hujah mereka, namun dianggap oleh sebagian ulama bukan bid'ah. Maka kita dalam konteks yang al-bid'ah al-mukhtalafiyah ini kita saling bertoleransi. Contoh, kaitan dengan kunut subuh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya ketika beliau mengutip perkataan Imam Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa kunut dalam sholat subuh adalah bid'ah. Dia mengatakan jika aku sholat di belakang imam yang berkunut, maka aku akan mengikuti kunutnya itu dan aku aminkan doanya. Semua ini lantaran demi menyatukan umat, melekatkan hati dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lain. Bayangkan. Ini kan al-bid'ah al-mukhtalafiyah. Perbedaan bid'ah yang memang para ulama berbeda pendapat di situ. Contohnya lagi adalah berzikir dengan tasbih, dengan biji-biji tasbih. Maka sebagian ulama membolehkan, bahkan ada yang mengatakan baik dan itu sunnah. Tetapi juga sebagian lagi mengatakan tidak boleh berzikir dengan tasbih, cukup dengan jari jemari saja. Nah, ini kan memang para ulama berbeda pendapat tentang ini. Tapi Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan, Imam As-Suyuti kata beliau telah mengemukakan beberapa athar dalam juz yang dinamakan Al-Minhah fi As-Subhah. Kata beliau, Al-Minhah fi As-Subhah yang merupakan bagian dari kumpulan fatwa. Dia berkata pada bagian akhirnya, tidaklah ada nukilan seorang pun dari kalangan salaf dan tidak pula dari khalaf yang melarang kebolehan menghitung zikir dengan subah, biji tasbih. Bahkan justru kebanyakan mereka menghitung dengannya dan mereka juga tidak memandang sebagai perbuatan yang dibenci. Ini kata Imam As-Suyuti. Imam Syaukani mengutip perkataan Imam Suyuti. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak dibolehkan. Dan tentu masih banyak kalau kita berbicara tentang tentang kaitan dengan al-bid'ah al-mukhtalafiyah. Yaitu bid'ah yang memang para ulama berbeda pendapat tentang bab ini. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi kaitan dengan bab ini. Sehingga kaum muslimin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah sunnah yang disepakati, ada ibadah bid'ah yang memang sudah disepakati. Ini sunnah, ini bid'ah. Tapi kadang yang masalah adalah yang al-mukhtalafiyah, yang memang di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, ketika para ulama berbeda pendapat tentang ini, maka tentu kita semuanya harus saling bertoleransi kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan hadis ini, maka pelajaran penting buat kita semuanya adalah hadis kaitan dengan larangan bid'ah ini, larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada hal baru dalam agama, ini erat kaitannya dengan bab pertama, bab ikhlas. Bab ikhlas kaitan dengan hati kita harus ikhlas karena Allah kalau beribadah. Yang kedua, ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang barusan Sayyidah Aisyah ini mengatakan, secara umum hadis ini melarang untuk mengada-ngada hal baru, al-muhdatsatil umur dalam agama. Bukan hanya tertolak amalan tersebut, tapi bisa mendatangkan dosa bagi pelakunya dan diancam dengan neraka sebagaimana tertera dalam hadis sahih tersebut. Ini kaitan dengan bab ini. Nah, makanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, sebab melakukan bid'ah merupakan penodaan dan penistaan terhadap agama yang sangat dilarang,
bahkan bisa membawa pelakunya pada dosa besar. Makanya bisa jadi al-bidah al-mukaffirah, bidah-bidah yang mengantarkan kepada kekafiran. Pada hadis ini terdapat kaidah yang sangat berharga dalam kehidupan peribadahan kaum muslimin. Beribadah, khususnya ibadah mahdoh dalam Islam, mesti didahului dasar hukumnya, yaitu bagaimana dalam beribadah tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Al-aslu fil ibadatil butlan hatta yakumu dalilun alal amri. Asal dasar dari sebuah ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, annallaha subhanahu wa ta'ala la yubadu illa bima syara'ahu ala alsinati rusulihi fa innal ibadata haqqahu ala ibadi. Kenapa kok kalau ibadah itu harus ada dalilnya? Karena sesungguhnya Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan melalui lisan rasul-rasulnya. Karena ibadah adalah hak Allah atas hamba-hambanya tersebut. Oleh karena itu, hati-hati kaitan dengan bab bid'ah ini, hindari kaitan dengan bid'ah, tetapi jangan gampang kita memvonis sebuah amal itu dikatakan bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.